Oke, buat kalian mungkin yang lagi bingung cari laptop dengan budget 10 jutaan, karena di budget ini sebenarnya terlalu banyak opsi yang kalian temuin di luar sana dari berbagai merek dan juga berbagai tipe. Kita bakal ngasih satu buah rekomendasi dengan laptop yang menurut kita ini masih bilang paling murah dengan performa yang bisa kalian andalkan juga. Dan untuk video lebih lanjutnya, tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori dari After Wave Tech. Nah, di sebelah saya sekarang ada satu buah laptop dari HP. Ini HP 14S dengan SKU FQ 1037AU. Nah, kalau ini kalian udah sempet cari-cari laptop dengan budget 10 jutaan, ini mungkin bakal muncul di halaman pencarian di e-commerce yang kalian gunakan. Karena laptop ini angkanya ada di bawah 10 jutaan sekarang, dan sebenarnya ini di tahun 2022 bulan Agustus. Untuk laptop ini harganya sekarang udah di 9.799.000. Dan ini kalau kita cari, ini masih yang termurah untuk dapetin Ryzen 7 di semua line up laptop dari semua berbagai brand. Nah, mungkin kalau misalkan kalian udah pernah megang laptop dari HP, apalagi untuk HP seri 14S gitu ya. Sebenarnya kita lihat dari segi desain, nggak banyak yang berubah dari HP 14S. Dari bentuk keyboardnya, dari tempat speakernya, dan mungkin dari layar pun kalian sekilas bakal sama aja dari HP 14S generasi sebelumnya. Dan sebenarnya mungkin kalau misalkan kita ngomongin laptop HP ya, dari seri Pavilion dan juga yang lain-lain, hampir mirip gitu ya, dari segi desain dan lain-lain. Nah, untuk laptop yang kita review ini juga sebenarnya kalau segi desain mungkin kalian juga bisa lihat di sini nggak ada yang terlalu berbeda. Dengan layar aja yang udah menggunakan panel IPS gitu ya. Dan ini kita untuk laptop yang kita review ini menggunakan Ryzen 7 seri 5 5700U, dan udah punya graphic cardnya pakai AMD Radeon gitu ya. Oke, walaupun laptop ini masih menggunakan prosesor seri 5000 dari AMD, tapi laptop ini udah bisa ngakomodir semua kebutuhan kalian, dari mulai gaming tipis-tipis, editing tipis-tipis, dan juga kerja ataupun misalkan kalian buat belajar gitu ya. Karena dengan performa dari Ryzen 7 5700U yang punya 8 core 16 thread, ini udah bakal nge-cover banget semua kebutuhan kalian. Nah, laptop ini juga ditunjang dengan memori yang cukup besar. Ini 8GB dual channel dengan kecepatan 3200 MHz. Dan ngomongin laptop yang kalian udah dapat dual channel, sebenarnya itu poin plus juga, karena di luar sana masih banyak yang single channel, dan rata-rata ada yang bahkan kalau sekarang itu lebih banyak yang di solder gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau upgrade ke 16GB ya, jadi kalian harus beli 2 keping SODIMM DDR4 gitu ya. Yang 8GB itu sudah cukup murah, sekitar 400 sampai 500-an. Jadi buat kalian yang pengen punya laptop yang masih bisa di-upgrade, ini adalah laptop yang sangat cocok banget buat kalian. Nah, untuk storage-nya sendiri, laptop ini udah dibekalin dengan 512GB M2 NVMe. Dan kalian juga masih punya satu slot kosong SATA 2,5 inch yang kalian bisa gunain buat nambah storage kalian. Bisa menggunakan SSD ataupun hard disk 2,5 inci. Nah, masuk ke bagian layar, seperti namanya HP 14S, layar ini menggunakan layar 14 inch dengan resolusi 1080p dengan panel IPS. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri kalian dapetin 60Hz dengan tingkat kecerahan di 250 nits. Nah, sayangnya memang layar ini color gamutnya hanya 45% ANTSC atau sekitar 60% sRGB. Nah, buat kalian yang memang professional editing, kayaknya layar ini nggak cocok buat kalian. Oke, ngomongin desainnya, mungkin untuk laptop ini sebenarnya nggak banyak perubahan dari generasi-generasi sebelumnya. Dari segi keyboard, dari segi port yang ada pun nggak banyak berubah. Mungkin dua hal yang hilang di sini adalah DVD-RW dan juga RJ45 port. Nah, untuk RJ45 sendiri menurut saya sangat perlu gitu di sebuah laptop. Meskipun sekarang udah banyak koneksi internet yang cepat, tapi tetap namanya wireless banyak gangguan di luar sana. Terutama kalau misalkan mungkin kalian kerjanya harus mungkin banyak meeting dan lain-lain. Gangguan kayak gitu tuh ngeganggu banget ketika kalian lagi presentasi atau misalkan gaming santai juga tetap aja ngeganggu banget gitu. Nah, untuk DVD room-nya sendiri memang dari HP sendiri kalian dikasih satu buah DVD eksternal gitu ya. Dan sebenarnya ini hal yang lucu gitu. Dibanding kalian ngasih satu DVD eksternal, mendingan ke yang lainin gitu anggarannya. Karena zaman sekarang kita pun masih bingung siapa yang masih ngeburn disk di kayak gini gitu. Semua udah pakai SSD atau misalkan pakai flash disk. Jadi ini mungkin bisa dipajang di kamar kalian, atau misalkan kalian masih beli CD bajakan di depan Salman ITB gitu. Ini mungkin masih bisa kepake. Nah, ngomongin desainnya lebih spesifik gitu, ini kalian bisa temuin satu buah logo HP standar ya, belum HP yang baru logonya. Ini masih dengan lingkarannya di tengah
cover bagian belakang. Dan juga ngomongin keyboardnya, ini juga sebenarnya standar aja, tapi kalian udah dapetin backlight dengan 2 tingkat kecerahan. Jadi ada yang nggak dibilang cerah juga, cuman ada yang mulai kelihatan, ada yang dikit kelihatannya. Jadi itu 2 tingkat kecerahan yang bisa kalian dapetin dari laptop ini. Dan ngomongin si trackpadnya, ini juga cukup ringkih menurut kita. Dari suaranya terlalu clicky, bahkan terbilang rentan rusak ya. Rasanya gitu, rasanya. Meskipun kita nggak bilang ini bakal cepat rusak. Oke, terus untuk spacebar posisinya memang pas ada di atas si trackpad. Jadi buat kalian yang memang regular pakai trackpad, ini udah enak banget. Posisinya sesuai dengan bagian jempol kalian. Nah, di bagian atas keyboard sini kalian bisa lihat lubang speaker. Yang kualitas speakernya sendiri ya biasa-biasa aja menurut kita, cuman cukup buat kalian nonton-nonton YouTube santai lah ya. Bagian tombol powernya juga di sini ada terpisah di bagian kiri atas. Nah, ini sebenarnya agak disembunyikan ya rasanya, dan kalau misalkan tombol ini dipencet secara nggak sengaja, ini nggak akan otomatis matiin laptop kalian. Nah, untuk di bagian kiri laptop ini kalian bakal nemuin 1 buah SD slot dan juga 2 LED buat nandain hard disk dan juga power. Jadi sebenarnya ini sangat minimalis. Nah, sekarang di bagian konektivitas bagian kanan dari laptopnya, kalian bakal nemuin 1 buah port DC in untuk ngecharge, 1 buah HDMI 1.4, 2 buah USB Type-E, 1 buah USB Type-C yang punya speed 5 GB per second, dan 1 buah combo audio jack. Nah, ngomongin beratnya, memang laptop ini cukup ringan. Beratnya sendiri kalian ada di sekitar 1,3 kg. Buat sebuah notebook memang ini sudah sewajarnya ringan, dan kalian bisa bawa aja, bisa pakai kapan aja. Oke, mungkin buat kalian yang memang cari laptop dengan harga termurah tanpa mempertimbangkan desain, tapi tetap mengutamakan performa, laptop ini cocok banget buat dipertimbangkan. Dan kalian mungkin punya budget lebih, kalian bisa alokasikan ke yang lain. Contohnya tadi RAM atau nambah storage gitu ya. Oke, nah itu aja mungkin buat review singkat laptop dari HP 14S FQ 1037AU. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang laptop ini, kalian bisa tulis komen di bawah, dan juga mungkin bisa share ke teman-teman kalian yang lagi cari laptop. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita di afterref.tech, ada di Instagram dan juga di TikTok. Terima kasih udah nonton. Bye bye.